Halo, kembali lagi di channel Mentari Education. Pada video kali ini, kita akan membahas materi Madaptika Wajib kelas 11, yaitu konsep matriks. Sebelum kita masuk ke materi, untuk teman-teman yang belum subscribe channel ini, silahkan di-subscribe. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, silahkan di-share. Dan jika teman-teman menyukai video ini, silahkan klik tombol like. Kita masuk ke materi. Pertama, kita akan membahas terkait dengan konsep matriks. Nah, adapun pengertian dari matriks itu sendiri adalah matriks merupakan kumpulan bilangan yang ditulis menurut kolom dan baris serta disusun membentuk persegi atau persegi panjang dalam tanda kurung. Nah, untuk lebih jelasnya, teman-teman bisa perhatikan contoh matriks berikut. Nah, jika diperhatikan, di sini terdapat kumpulan bilangan yang ditulis menurut kolom atau baris serta disusun membentuk persegi atau persegi panjang yang berada di dalam tanda kurung. Nah, tanda kurung yang digunakan bisa tanda kurung seperti ini atau tanda kurung siku seperti yang sebelah kanan. Ini sama artinya. Nah, kemudian yang disebut baris dalam matriks tersebut adalah yang ini 1, 3, 5. Ini merupakan baris pertama. Kemudian 2, 0, 1 ini merupakan baris kedua. Nah, jadi baris itu merupakan yang mendatar, sedangkan yang kolom itu merupakan yang tegak. Ini kolom pertama, kolom kedua, dan kolom ketiga. Nah, jadi baris itu adalah bilangan yang mendatar ya, 1, 3, 5, 2, 0, 1. Kemudian kolom itu yang tegak, itu 1, 2, ini kolom pertama, 3, 0 ini kolom kedua, dan 5, 1 ini kolom ketiga. Nah, kemudian setiap bilangan yang berada pada matriks tersebut disebut dengan elemen, ya, elemen dari matriks, atau biasa disebut dengan entry juga, entry matriks. Nah, kemudian terkait dengan notasi matriks, matriks dinyatakan dengan huruf kapital dan elemen-elemennya dinyatakan dengan huruf non kapital. Nah, jika A dinyatakan sebuah matriks, maka HIJ menyatakan elemen yang terletak pada baris ke I dan kolom ke J. Nah, perhatikan contohnya. Terdapat matriks A sebagai berikut. Kemudian tentukan elemen pada baris ke-1, kolom kedua, atau A12, dan elemen pada baris kedua dan kolom ketiga, atau A23. Nah, sekarang perhatikan. Kita diminta untuk menentukan elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua. Perhatikan mana baris yang pertama, atau baris ke-1. Kan yang ini, 5, min 2, 1. Karena baris itu kan yang mendatar. Kemudian kolom kedua itu kan negatif 2, 0, dan 2. Kalau 5, 1, 3 ini kan kolom pertama, kolom kedua adalah negatif 2, 0, 2. Sehingga jika kita gambarkan seperti ini, nah, mana yang memenuhi kedua? Itu adalah negatif 2. Sehingga elemen pada baris ke-1 dan kolom kedua itu adalah negatif 2. Kemudian elemen pada baris kedua dan kolom ketiga. Baris kedua itu yang mana? Kan 104. Ini baris kedua. Kemudian kolom ketiga, kan yang ini 148. Sehingga mana yang memenuhi? Yang ini 4. Sehingga elemen pada baris kedua dan kolom ketiga atau bisa disebut dengan A23. Ini bukan berarti A23 ya, beda penyebutan. Kita harus sebutkan satu persatu. Itu A23. Dimana artinya elemen pada baris kedua dan kolom ketiga dari matriks A tersebut. Sehingga jawabannya adalah 4. Kemudian kita akan membahas terkait dengan ordo matriks. Jika suatu matriks A terdiri dari M baris dan N kolom, maka M kali N menyatakan ukuran atau ordo dari matriks A. Nah, contohnya, terdapat matriks A 135, 201. Nah, kita perhatikan, M di sini menyatakan untuk baris, dan N ini menyatakan untuk kolom. Nah, kita perhatikan barisnya. Terdapat berapa baris dari matriks A tersebut? Ini baris pertama, ini baris kedua, sehingga terdapat 2 baris. Kemudian kolomnya 1, 2, 3 kolom, sehingga ukuran atau ordo dari matriks A tersebut adalah A23.
Jangan sampai kebalik ya. Untuk menentukan ukuran atau ordo matriks, kita terlebih dahulu melihat barisnya, bukan kolomnya. Kalau kolom dilihat pertama kan jadinya A32, itu beda artinya. Maka dalam menyatakan ukuran atau ordo matriks, banyaknya barislah terlebih dahulu ditentukan sebelum menentukan banyaknya kolom matriks tersebut. Sehingga ordo matriks A adalah terdapat 2 baris dan 3 kolom. Sehingga ditulis adalah A23. Kemudian contoh selanjutnya, matriks B. Terdapat berapa baris di sini? Kan terdapat 3 baris. Ini baris 1, ini baris kedua, dan ini baris ketiga. Kemudian berapa kolom? Hanya 1. Ya, 102 ini kolom pertama. Kemudian ordo matriks B tersebut adalah 3 kali 1 atau ditulis dengan B31. Nah, paham kan? Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan jenis-jenis matriks. Yang pertama, kita akan membahas terkait dengan jenis matriks berdasarkan banyak baris dan kolom. Pertama, terkait dengan matriks baris. Matriks baris itu merupakan matriks yang terdiri dari 1 baris. Hanya 1 baris. Contohnya, matriks A berikut yaitu 1, 2, 3. Jadi, jika kita perhatikan hanya terdapat 1 baris dari matriks A tersebut. Sehingga ini dinyatakan dengan matriks baris. Kemudian, matriks B ini juga merupakan matriks baris karena hanya terdapat 1 baris dari matriks B tersebut, yaitu 1, 2. Kemudian, matriks kolom. Matriks kolom ini merupakan matriks yang terdiri atas 1 kolom, yaitu kebalikan dari matriks baris. Contohnya, matriks A berikut merupakan matriks kolom, karena hanya terdapat 1 kolom dari matriks tersebut. Kemudian matriks B ini juga merupakan matriks kolom. Jadi ingat, kalau matriks baris itu hanya terdapat 1 baris dari matriks tersebut. Kemudian kalau matriks kolom itu ketika matriks tersebut terdiri hanya 1 kolom. Ya, seperti ini. Kemudian matriks persegi panjang, di mana matriks yang memiliki baris dan kolom yang berbeda. Nah, contohnya matriks A berikut 103, 214. Jumlah barisnya kan ada 2, yaitu baris pertama dan baris kedua. Kolomnya ada 3, 1, 2, 3. Sehingga matriks tersebut memiliki jumlah baris dan kolom yang berbeda. Sehingga dia akan, jika kita perhatikan, membentuk persegi panjang. Ya. Kemudian matriks B ini juga sama. Barisnya terdapat 3, kolomnya 2. Sehingga kita perhatikan kan membentuk persegi panjang. Nah, itulah yang disebut dengan matriks persegi panjang. Kemudian, terkait dengan matriks persegi, di mana matriks yang memiliki baris dan kolom yang sama. Contohnya, matriks A berikut. Di sini terdapat 3 baris, itu 1, 2, 3, dan 3 kolom, 1, 2, 3. Sehingga, ini merupakan matriks persegi, jika kita perhatikan kan menyerupai persegi. Kemudian dari matriks persegi tersebut, kita dapat menentukan yang namanya diagonal utama dan diagonal samping. Yang dimaksud dengan diagonal utama adalah yang ini, 1, 2, 6. Ini merupakan diagonal utama. Sedangkan 7, 2, 4 ini merupakan diagonal samping. Sama halnya dengan matriks B berikut. Yang disebut dengan diagonal utama adalah yang ini, 1 dan 4. Dan diagonal sampingnya adalah 2, 0. Nah, jadi, itulah merupakan matriks persegi dari jenis-jenis matriks. Nah, kemudian hasil penjumlahan elemen diagonal pertama itu disebut dengan tris. Yang mana disebut dengan diagonal utama? Kan yang ini, 1, 2, 6. Kemudian hasil penjumlahan dari diagonal utama ini disebut dengan tris. Kalau kita perhatikan, trisnya berapa? Kita tinggal jumlahkan 1 tambah 2 tambah 6, yaitu sama dengan 9. Nah, itulah yang disebut dengan tris dari matriks tersebut. Selanjutnya, kita akan membahas jenis matriks berdasarkan pola elemen. Yang pertama, terdapat matriks 0, di mana matriks yang semua elemennya bernilai 0. Nah, contohnya,
terdapat matriks U23. Nah, matriks 0 ini biasa diinisialkan dengan U ya. Matriks U23. Nah, kalau kita perhatikan ukuran untuk ordo matriks tersebut adalah 2 kali 3, yaitu barisnya 2, kolomnya 3. Tetapi karena elemen dari matriks tersebut semuanya 0, maka ini disebut dengan matriks 0. Begitu juga dengan matriks U2 kali 2. Ini juga merupakan matriks 0 karena setiap elemen dari matriks tersebut bernilai 0. Kemudian kita akan membahas terkait dengan matriks diagonal atau diinisialkan dengan D. Matriks diagonal tersebut merupakan matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama tidak semua 0, di mana elemen lainnya adalah 0. Contohnya untuk matriks D 3 kali 3 itu dengan ukuran 3 kali 3. Sesuai dengan penjelasannya, matriks diagonal itu merupakan matriks persegi di mana elemen pada diagonal utama kan yang ini 1, 3, 2 itu tidak semua 0, melainkan elemen lainnya yang 0. Selain diagonal utama itu bernilai 0. Nah, seperti contoh yang ini. Kemudian contoh berikutnya, kita perhatikan elemen di diagonal utamanya kan tidak ada yang 0, melainkan elemen selain diagonal utamanya bernilai 0. Sehingga matriks tersebut disebut dengan matriks diagonal. Kemudian kita akan membahas terkait dengan matriks identitas atau diinisialkan dengan I, di mana matriks persegi dengan elemen pada diagonal utama berupa bilangan 1, sedangkan elemen lainnya bernilai 0. Contohnya untuk matriks I 3 kali 3. Nah, elemen dari diagonal utama dari matriks I tersebut semuanya bernilai 1, sedangkan selain dari diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, inilah contoh untuk matriks identitas, di mana setiap elemen di diagonal utamanya bernilai 1. Nah, seperti ini. Nah, untuk contoh selanjutnya untuk matriks I 2 kali 2. Nah, diagonal utama kan yang ini 1, 1. Sedangkan selain diagonal utamanya itu bernilai 0. Nah, paham kan? Oke, selanjutnya kita akan membahas terkait dengan matriks segitiga, di mana matriks persegi dengan elemen di bawah atau di atas diagonal utama bernilai 0. Nah, yang pertama dapat dijabarkan yaitu matriks segitiga atas atau diinisialkan dengan U, di mana matriks segitiga atas itu merupakan matriks yang elemen di bawah diagonal utamanya semuanya 0. Contohnya, perhatikan matriks U berikut. Perhatikan diagonal utama. Diagonal utama kan yang ini 1, 3, 4. Kemudian elemen di bawah diagonal utamanya semua 0. Nah, yang ini di bawah diagonal utama kan yang ini semuanya bernilai 0, sehingga ini disebut dengan matriks segitiga atas. Kemudian matriks segitiga bawah atau diinisialkan dengan L, yaitu sebaliknya, elemen di bawah diagonal utama semuanya 0. Nah, contohnya perhatikan matriks L berikut. Perhatikan elemen di atas diagonal utama. Diagonal utama kan yang ini 1, 3, 4. Di atas diagonal utama kan yang ini. Jadi elemen di atas diagonal utama itu semuanya bernilai 0. Nah, itulah disebut dengan matriks segitiga bawah. Kemudian kita akan membahas terkait dengan transpose matriks. Nah, misalkan diketahui matriks A berordo M kali N dengan anggotanya A, I, J. Nah, semua elemen baris matriks A ditulis menjadi elemen kolom matriks AT atau A transpose ini artinya. Nah, jika matriks A sama dengan A transpose, maka matriks A disebut dengan matriks simetri. Contohnya, dapat matriks A sebagai berikut. Kita ingin menentukan matriks A transpose-nya. Nah, bagaimana? Nah, kita perhatikan penjelasannya. Semua elemen baris dari matriks A ditulis menjadi elemen kolom matriks A. Elemen baris, yang mana disebut dengan elemen baris. Nah, ini kan baris 1, 1, 2, 4. Baris kedua itu 2, 3, 5. Dan baris ketiga itu 6, 9, 7. Sehingga untuk baris pertama ini
kita buat menjadi kolom. Nah, kolom itu gimana? Kan yang tegak, itu dari atas ke bawah. Sehingga bentuknya akan menjadi 1, 2, 4 ini kan menjadi kolom. Jadi seperti ini, 1, 2, 4, 3. Untuk baris pertama yang ini jadi kolom. Kemudian baris kedua, 2, 3, 5. Itu menjadi kolom kedua. Itu 2, 3, 5. Dan baris ketiga, 6, 9, 7 menjadi kolom ketiga. Itu ini. Sehingga transpose dari matriks A adalah 1, 2, 6, 2, 3, 9, 4, 5, 7 ya. Seperti ini. Nah, itulah matriks transpose dari matriks A. Nah, contoh selanjutnya. Terdapat matriks A sebagai berikut. Nah, kita tentukan transpose dari matriks A. Bagaimana? Kita perhatikan di sini. Baris pertama kan 5, negatif 2, 1. Kita buat sebagai kolom pertama. 5, negatif 2, 1. Kemudian baris kedua, negatif 2, 0, 4. Kita buat sebagai kolom kedua. Negatif 2, 0, 4. Kemudian baris ketiga yaitu 1, 4, 8. Kita buat sebagai kolom ketiga yaitu 1, 4, 8. Nah, jadilah transpose dari matriks A tersebut. Kita perhatikan di sini. Karena matriks A sama dengan matriks A transpose, kita perhatikan ketika kita sudah transpose matriks A tersebut, ternyata hasilnya sama. Itu 5, negatif 2, 1. Ini juga sama. Maka matriks A tersebut kita nyatakan sebagai matriks simetri. Nah, matriks simetri itu dimana saat matriks A sama dengan matriks A transpose. Nah, jadi itu disebut dengan matriks simetri. Oke, untuk selanjutnya kita akan membahas terkait dengan kesamaan matriks. Matriks A dikatakan sama dengan matriks B apabila memenuhi syarat berikut. Itu yang pertama, ordo kedua matriks tersebut sama. Dan yang kedua, setiap elemen yang seletak bernilai sama. Nah, contohnya, matriks A 2, 1, 3, 2. Dan matriks B 2, sin 90 derajat, akar 9, dan akar 4. Nah, kalau kita perhatikan, kedua matriks ini bernilai sama. Kenapa? Kalau kita perhatikan di sini, sin 90 derajat. Nah, berapa nilai sin 90 derajat tersebut? Kan 1. Kemudian akar 9 itu berapa? Kan 3. Kemudian akar 4 kan sama dengan 2. Maka kalau kita tulis, matriks B tersebut adalah 2, 1, 3, 2. Itu sama dengan matriks A. Nah, matriks A itu sama dengan matriks B. Itulah yang dimaksud dengan kesamaan matriks. Oke, untuk lebih jelasnya, saya akan berikan latihan soal untuk menambah wawasan kalian. Nah, untuk soal yang pertama, diketahui matriks A sebagai berikut, tentukan nilai A21 dikurangi A12. Nah, yang pertama, untuk nilai A21-nya berapa? A21. Itu artinya, untuk matriks A pada baris kedua, kolom ke-1. Baris kedua yang mana? Karena ini, 184. Kolom ke-1, karena ini. Sehingga, untuk elemen A21 itu kan 1. Kemudian, elemen A12. Yaitu, baris pertama, kolom kedua. Baris pertama kan yang ini. Negatif 4, negatif 3, 2. Sedangkan kolom kedua, kan yang ini. Maka, elemen A12 adalah negatif 3. Sehingga jawabannya berapa? 1 dikurangi negatif 3. Itu sama artinya dengan 1 ditambah 3. Berapa? 4. Jadi jawabannya adalah yang I. Oke, selanjutnya untuk soal yang kedua, diketahui matriks B sebagai berikut. Tentukan hasil penjumlahan elemen-elemen diagonal samping dari matriks B tersebut. Nah, yang mana disebut diagonal samping? Nah, ini kan diagonal utama. 1, 5, 0, 4 kan diagonal utama. Diagonal samping kan yang ini. 12, 7, 3, 0. Ya, yang ditanya adalah hasil penjumlahan elemen diagonal samping. Jadi kita langsung saja jumlah 12 ditambah 7 ditambah 3 ditambah 0. Berapa? 7 tambah 3 kan 10, jadi 12 tambah 10 22. Itu yang D. Lanjut,
untuk soal yang ketiga, agar matriks P sama dengan sebagai berikut ya, menjadi matriks identitas, maka nilai A, B, dan C yang memenuhi adalah, nah, matriks identitas itu bagaimana? Kita ingat kembali. Matriks identitas adalah kan seperti ini. Di mana diagonal utama dari matriks tersebut semuanya bernilai 1. Ya. Ini kan diagonal utama, semuanya bernilai 1. Jadi agar matriks P tersebut menjadi matriks identitas, maka kita harus buat diagonal utama dari matriks tersebut bernilai 1 semuanya. Bagaimana caranya? Kita tentukan dari bawah dulu, yaitu C sama dengan 1, kita buat biar dia nilainya 1. Nah, berapa nilai C nya? 1 ditambah 1, C sama dengan 2. Nilai C sudah kita dapatkan. Kemudian yang ini 3B min C kita buat sama dengan 1. 3B min C sama dengan 1. Nah, nilai C yang sudah kita ketahui, kita substitusi 3B min 2 sama dengan 1. Dan 3B sama dengan 1 tambah 2 kan 3. Maka nilai B sama dengan 1. Nilai C dan nilai B sudah kita ketahui. Sekarang kita cari nilai A nya, yaitu yang ini. A min B min C itu kita buat sama dengan 1 agar menyerupai matriks identitas. Nilai A belum diketahui, nilai B adalah 1, nilai C nya 2 sama dengan 1. Kemudian A negatif 1 dikurang 2 kan negatif 3, itu sama dengan 1. Maka nilai A adalah 1 ditambah 3. Berapa? Itu 4. Maka nilai A, B, C yang memenuhi secara berturut adalah 4, B nya 1, dan C nya 2. Jadi inilah jawabannya. Yang mana? Yang B. Oke, gampang kan? Oke, kita lanjut. Diketahui matriks P sebagai berikut. Jika matriks P merupakan matriks segitiga bawah, maka nilai X dan Y adalah, nah, kita ingat kembali, matriks segitiga bawah itu seperti apa? Nilai di atas diagonal utamanya semuanya bernilai 0. Ya, untuk segitiga bawah kan, misalkan gini. Kita sembarang aja ya. Nah, untuk matriks segitiga bawah itu, elemen di atas diagonal utamanya itu, ini kan diagonal utama, semuanya bernilai 0. Nah, di atas diagonal utama kan yang ini. Nah, semuanya bernilai 0. Nah, itulah yang disebut dengan matriks segitiga bawah. Jika kita perhatikan pada matriks P ini, berarti ini kan yang disebut dengan diagonal utama. 2, 3, 1 ini diagonal utama. Kemudian di atas diagonal utama itu semuanya bernilai 0. Nah, yang inilah yang bernilai 0. Y plus 2 ini bernilai 0, X min 1 ini kita buat biar 0. Nah, bagaimana? Berarti Y plus 2 sama dengan 0. Jadi berapa nilai Y nya? Kan min 2. Kemudian X min 1 juga sama dengan 0. Maka nilai X nya sama dengan 0 plus 1, yaitu 1. Nah, jadi nilai X dan Y nya adalah X nya 1, Y nya min 2. Yang mana yang memenuhi? Yang C ya. Oke, lanjut soal yang terakhir. Diketahui matriks P sebagai berikut. Tentukan transpose matriks P ya. Maksudnya P di sini ya, bukan A. Karena di sini diketahui matriks P. Nah, bagaimana transpose matriks itu? Nah, transpose matriks itu kan kita mengubah dari baris sebuah matriks menjadi kolom sebuah matriks. Nah, misalkan matriks P ini, kita ubah baris dari matriks P tersebut menjadi kolom dari matriks P. Nah, baris yang pertama kan yang ini, min 4, min 3, 2. Kita ubah menjadi sebuah kolom dari matriks P. Karena ini merupakan baris pertama, kita ubah menjadi kolom pertama, yaitu min 4, min 3, 2. Kemudian baris yang kedua kan yang ini, 1, 8, 4. Kita ubah menjadi kolom kedua, yaitu 1, 8, 4. Nah, jadi transpose dari matriks P tersebut yaitu seperti ini. Yang keempat, 1,
kedip 38, 24. Nah, inilah transpose matriks P. Yang mana yang memenuhi? Kita perhatikan. Yang A tidak, yang B juga tidak, yang C ya, yang C memenuhi. Yang D kan bukan, yang E juga bukan. Nah, jadi jawabannya adalah yang C. Oke, sekian untuk pembahasan terkait dengan materi konsep matriks. Jika ada saran atau komentar, silakan ketik di kolom komentar. Sampai jumpa di video selanjutnya.